Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya. Silakan masuk. Silakan. Ya, duduk senyaman mungkin ya. Relax ya, santai aja gitu di sini ya. Oke. Jadi sebelumnya nih karena Bapak belum kenal nih siapa saudara nih, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Ya, nama ulun Muhammad Jamaluddin. Muhammad Jamaluddin. Oh, Muhammad Jamaluddin ya. Bisa berarti Bapak panggil Muhammad Jamal aja ya. Ya bisa ya. Sebelumnya ini dari kelas berapa ya kalau boleh tahu? Dari kelas 12 IPA. Kelas 12 IPA. Oh, di jurusan IPA ya. Oke. Ini kabarnya gimana nih? Baik aja kok. Baik ya gitu ya. Ya sebelumnya Bapak ingin bertanya nih, apakah sebelumnya Nak Jamal nih pernah melaksanakan proses konseling? Sebelumnya tidak pernah. Belum pernah sama sekali ya. Ya nanti Bapak akan menjelaskan sedikit ya proses konselingnya. Jadi sebelumnya Bapak menjelaskan sedikit pengertian dari bimbingan konseling ini sendiri. Jadi bimbingan konseling kalau secara garis umum atau secara garis besarnya itu ialah proses interaksi antara konseling ataupun konselor, baik secara langsung ataupun tidak langsung, di mana bertujuan untuk membangun potensi diri ataupun membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa itu sendiri ya. Secara garis umumnya, kalau secara singkatnya itu ya proses bantuan di Bapak contoh sebagai guru BK atau konselor, dan Nak Jamal tadi sebagai konseli ataupun sebagai klien Bapak. Nah, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Nak Jamal itu sendiri. Ya, sekiannya mungkin ada ditanyakan bisa dikit nih. Ya, ditanyakan tentang masalah biasa rajin di sekolahan, tentang mengatasi cara keterlambatan pada jam pelajaran atau terlambat pada sekolah itu. Gimana cara mengatasinya dan diberikan solusinya agar bisa gimana gitu supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Iya, tapi sebelumnya nih Bapak nih, mungkin ada ditanyakan tentang permasalahan konseling sendiri. Belum, tidak ada, tidak ada. Tidak Masalah ada. konseling tidak ada ya. Namun sebelumnya Bapak ya, sebelum Bapak menjawab dari pertanyaan tadi ya, Bapak ingin menjelaskan sedikit kalau bahwasanya di bimbingan konselingnya ada yang namanya kode etik BK ataupun asas-asas di dalam bimbingan dan konseling. Jadi asas dalam bimbingan konseling itu ada beberapa macam. Kalau yang Bapak tahu itu sekitar ada 21 sorry. Ada 12 asas di dalam guru BK. Namun Bapak akan menjelaskan sedikit ya asas di dalam proses konseling kita hari ini. Jadi yang pertama itu ialah asas kerahasiaan. Jadi maksud asas kerahasiaan itu di mana semua nanti yang dikatakan oleh Nak Jamal nanti dalam proses konseling, Bapak akan menjamin semuanya akan dirahasiakan. Entah kawan ataupun orang lain itu tidak bakal tahu, karena biasanya kan ada orang tuh yang malu atau yang takut kalau permasalahan itu diketahui oleh orang lain. Jadi Nak Jamal di sini tidak perlu takut ya. Karena Bapak menjamin rahasia Nak Jamal sendiri. Dan selanjutnya itu ialah asas keterbukaan. Jadi maksud dari asas keterbukaan di sini, Bapak ini berharap nanti di selama proses konseling ini Nak Jamal ini terbuka. Maksudnya terbuka itu terbuka segala pikiran Nak Jamal, tidak ada yang ditutupi. Semuanya cerita yang nanti Nak Jamal, permasalahan Nak Jamal katakan nanti semuanya itu tidak dirahasiakan atau terbuka. Yang bertujuan untuk apa? Jadi tujuan itu agar nanti proses konseling kita ini atau permasalahan dari Nak Jamal itu bisa cepat terselesaikan, seperti itu ya. Selanjutnya itu asas kesukarelaan. Jadi Bapak di sini juga berharap nih agar nantinya Nak Jamal di sini sukarela ataupun ikhlas dalam menjalani proses konseling kita saat ini nanti ya. Nah, sampai situ bisa paham ya? Oke, paham. Dan ini mungkin sudah cukup siap nih Nak Jamal nih. Cukup siap ya. Oke, selanjutnya Bapak ini ingin tahu nih kontrak kerja Bapak ini kira-kira maunya beberapa menit nih kira-kira. Sesuai keadaan aja ya, bisa juga. Soalnya nanti kalau misalnya permasalahan nanti Nak Jamal di sini belum selesai, nanti bisa dilanjut ke sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, seperti itu ya. Ya, tadi Bapak agak lupa nih apa tadi yang piantaan saudara Nak Jamaluddin tadi katakan. Nah, kan tadi ulun tanya gitu tentang permasalahan siswa terlambat di sekolahan. Nah, gimana gitu cara mengatasi supaya siswa ini tidak terlambat dalam sekolah gitu kan? Kan ada juga kan siswa gitu seperti
ada kerjaan yang lain gitu, entah membantu ikutan atau emang di gini kan apa gitu, kata orang tuh dibiarin, maksudnya tuh kayak seperti diabaikannya gitu loh. Misalkan ada juga murid gitu kan, kalau oh ini sekitar jam masuk kan sini sekitar jam 7.15, oh ini masih jam setengah 7, belum juga lagi waktunya. Nah itu setelah dekat jam 7 baru dia tergesa-gesa. Nah jadi supaya mengatasi hal seperti itu atau mengatasi cara bangun terlambat gitu loh, gimana caranya, beri solusinya agar bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi sebelumnya Bapak ingin tahu ya, sebelumnya ini kisah ini dari asli dari Nak Jamal tadi ya? Nggih, dari ulun Asli dari Bena. Sebelumnya Bapak ingin tanya, Nak Jamal ini tidur biasanya jam berapa? biasanya ulun tidur kan ulun gini, ada kan malam itu seperti ada majelis gitu, undang-undangan gitu kan. Nah jadi pulangnya itu sekitar jam setengah 12 atau jam setengah 1 atau bisa jam 1. Nah setelah pulang ke rumah itu tidak langsung tidur, jadi main HP gitu kan, main ML gitu kan, kita main game gitu, gak inget waktu. Nah, Nah jadi setelah itu kan dekat subuh baru tidur. dekat subuh baru tidur. Nah Jadi kira-kira kalau dihitung dari jumlah masuk waktu sekolah itu kira-kira berapa jam tuh? Yang tidurnya kira-kira berapa jam? Misalnya dari subuh tidur ya sekitar 2 jam 3 jam mana tidur tiap hari ya. Kira-kira segitu ya. Sebenarnya kayak gini ya Nak Jamal itu ya. Boleh, sebenarnya tidak salah sih kalau kita ingin, apalagi sebagai anak Jawa, sebagai siswa itu ya yang masih pingin yang namanya bersenang-senang, bermain-main seperti ya, tidak masalah. Cuman anak Jamal ini perlu juga yang namanya memanage waktu. Artinya bisa membagi waktu untuk belajar, untuk bermain game, ataupun untuk bekerja sebegitu ya. Jangan dibiasakan anak Jamal ini yang biasa Jamal ini bermalas-malasan lah seperti itu ya. Yang terlalu biasa di bermalas-malasan. Mungkin nanti Nak Jamal bisa nih contohnya seperti ini. Nanti Nak Jamal habis pulang dari kerja tadi mungkin bisa langsung istirahat. Tidak perlu ya namanya main game dulu, main game itu nanti bisa setelah sekolah seperti itu ya. Bisa langsung istirahat. Jadi waktu istirahat Nak Jamal itu bisa terkontrol ya. Waktu istirahat Nak Jamal. Ya oleh karena itu ya, jadi Nak Jamal nih diusahakan supaya untuk kedepannya nanti tidak terlambat lagi seperti itu ya. Mungkin sampai situ ada lagi permasalahan yang dimiliki oleh Jamal ingin diceritakan seperti itu. Nah permasalahannya itu seperti sanksi atau hukuman kepada orang yang terlambat sekolah itu. Nah gimana tuh supaya diberi sanksinya tuh gimana gitu, supaya berhukuman gimana gitu. Nah gimana solusinya, kayak pian memberikan arahan gitu, Iya. supaya hukumannya gimana gitu, jelaskan Kak. Jadi begini ya Nak Jamal ya, karena kita nih di sekolahan, otomatis kita mengikuti sistem yang di sekolahan seperti itu ya. Kalau menurut dari sistem sekolahan itu sendiri, untuk anak atau siswa yang terlambat itu, yang baru pertama kali nih, contoh yang baru pertama kali yang terlambat itu mungkin diberi teguran atau diberi peringatan supaya agar kedepannya tidak terlambat lagi. Sedangkan jika anak tersebut melakukan keterlambatan lagi, mungkin bisa diberikan yang namanya sanksi atau hukuman itu ya tidak perlu ya terlalu hukuman dengan kekerasan lah. Hukuman itu yang mendidik, contohnya seperti bisa membersihkan lapangan ketika selesai sekolah dipulangkan seperti itu. Dan untuk yang hukuman yang ketiga ini termasuk hukuman golongan yang berat. Nah golongan yang berat ini sanksinya ini juga bisa langsung pas Nak Jamal nanti terlambat bisa langsung disuruh pulang kembali lagi. Nah itu pasti Nak Jamal pasti rugi tuh, sudah capek-capek datang ke sekolah, pas sudah sampai sekolah karena terlambat disuruh pulang lagi, pasti capek gitu kan. Nah jadi usahakan jangan sampai lagi terlambat lagi itu nih, karena kalau kita mengikuti sistem sekolah ya seperti itu ya. Mungkin sampai situ bisa Nak Jamal pahami ya. Ya bisa, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada lagi yang ditanyakan, tidak ada lagi. Sudah Iya, terjauh semuanya. Tidak ditanya lagi ya. Nah mungkin selanjutnya nanti kalau misalnya Nak Jamal ada punya masalah lagi, mungkin bisa langsung datang ke Bapak lagi nih. Bapak nih pasti akan siap menerima apapun permasalahan
akan membantu apapun permasalahan yang dialami nanti Nak Jamal untuk kedepannya ya, seperti itu ya. Ya mungkin. Nah, ulun sebagai murid berterima kasih atas saran yang pian sarankan untuk menyarankan permasalahan tersebut. Jadi ulun minta halal minta ridho karena meluapkan isi hati gitu kan gitu, supaya dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi ulun terima kasih banyak atas kesediaan pian untuk melayani ulun, untuk gimana gitu, untuk meluapkan seperti apa angan-angan yang lama terpendam gitu. Iya bapak iya. Jadi terima kasih banyak. Oh iya sama-sama ya Jamal ya. Jadi bapak harap ya sebenarnya setelah permasalahan Nak Jamal katakan tadi, bapak ini cuma memberikan yang namanya memberikan arahan kepada Nak Jamal yang mana yang baik untuk Nak Jamal. Namun semua keputusan itu tetap kepada Nak Jamal sendiri, bagaimana Nak Jamal menjalani hidup Nak Jamal supaya lebih baik, seperti itu ya. Oke ya, mungkin cukup sekian Nak Jamal ya, nanti bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya jika Nak Jamal misalnya. Mungkin bisa langsung dipersilahkan Nak Jamal jika ingin pulang. Sip, Pak.